Di sini saya akan menjelaskan atau breakdown analysis di XAUUSD multi time frame mengenai entry level dan target. Jadi ini ada entryan saya, nanti akan saya jelaskan di chart. Ini eksekusinya. Saya single eksekusi ya, jadi take profit dan TP tidak ada parsialnya dalam case yang ini, karena saya cukup percaya diri di entryan yang tadi. Sekarang kita ke chart. Apa yang saya lihat dan reason entry-nya. Jadi pertama, seperti biasa, kita tahu dulu arah harga ya. 3 komponen trading kan ada 3, yaitu arah harga, level kuat, dan target. Nah, yang pertama adalah arah harga. Arah harga tentu kita pakai high time frame. High time frame bisa mulai dari 1H sampai ke 4H daily dan seterusnya, sampai weekly atau monthly bahkan tahunan. Tergantung kesempatan atau momen yang diberikan oleh market. Jadi kita bereaksi terhadap market, bukan kita memaksa market untuk bertindak seperti yang kita mau. Kita hanya bereaksi terhadap apa yang diberikan market. Itu jangan dibalik. Kita coba ke 1H. Nah, di 1H ini saya akan melihat yang pertama ada low yang diambil. Low candle ya. Low candle. Pembahasan mengenai arah harga dengan satu candle itu sudah saya posting di video yang lain. Pertama ini sudah diambil ya, low candle yang ini. Kita ke 4H. Di ke 4H ini sebetulnya bias saya itu masih sell ya. Karena apa? Karena ini internal ya. Target internalnya sebenarnya di sini, eksternalnya. Namun saya mengambil posisi beli karena memang di range yang tadi saya tandai ada opportunity untuk beli. Lagi pula juga di sini juga sebelumnya kita sudah menghit gap sehingga kekuatan beli masih ada. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga harga bisa terus naik. Nggak menutup kemungkinan untuk dia akan valid turun seperti ke sini ya. Meskipun bias di 4H dia sell, belum tentu dia sampai sini. Bisa jadi dia terus naik. Karena apa? Karena tadi itu kita kalau di single time frame saja kita tidak fleksibel. Makanya pakailah multi time frame. Itu fungsinya multi time frame karena wajah dari high time frame tercipta di low time frame. Nah, itulah kenapa kalau entry bagusnya di low time frame, sedangkan untuk arah harga kita bisa menggunakan high time frame. Kembali lagi, tadi 1H. 1H dia udah ngambil low yang ini ya. Di sini sudah ambil low, lalu apa ada POI, open close level. Open close level dan juga dia di reject ya. Lalu kalau kita mau area yang lebih besar, di sini ada order block tapi sangat besar. Jadi saya nggak memakai area yang besar ini untuk entry karena sayang ya. Karena kan kita memaksimalkan entry yang presisi dan risk reward yang memadai. Jadi ini sebagai bias saja. Ada order block, kita kasih warna hijau ya, sesuai order blocknya. Order block bullish ya warnanya hijau. Turun ke ini 30 menit. Di 30 menit sama ya, low candlenya diambil tetap. Lalu apa yang kita lihat? Open close. Nah, tadi open close nya di atas, sekarang di bawah. Nah, ini kan tap open close, di tap di 30 menit. Jadi yang ini kita hapus saja. Nah, ini yang dinamakan refine, proses refine atau memperkecil area yang spesifik. 15 menit kita lihat lagi. Di 15 menit sama ada open close. Di 5 menit juga ada rejection block ya. Nah, di sini confluence-nya. Di 30 menit dan 15 menit dia itu kan mereject apa close level di key level kita itu kan pakai wick, bukan pakai body gitu. Lalu kalau kita agak teliti kita pakai ini. Nah, kita akan melihat level QM. Level yang menumpuk di sini sebagai confluence itu kan banyak dan di rejectnya dengan wick atau ekor candle. Waktu kita di 5 menit yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah break body gitu. Saat dia break body, maka ada confluence lagi bahwa arah harga masih mau naik gitu. Lalu apa selanjutnya? Kalau kita buka di sini, nah ini kan break, di sini break.
di chart break juga body gitu. Lalu kita melihat lagi ke 15 menit. Di 15 menit ada apa? Support. 30 menit support, 15 menit support, 5 menit juga ada support. Dalam hal ini level line chartnya. Tapi kalau kita buka di chart, yang kita lihat adalah rejection block. Kita tandai. Ini kita hapus, yang penting kita sudah tandai. Nah, rejection block. Dia di sini bisa kasih warna hijau yang lain lah, seperti. Nah, jadi POI kita di sini untuk entry-nya di low time frame. Karena 15 menit, 30 menit, 15 menit, 5 menit itu punya level yang sama. Kalau kita turunkan 3M, nah di sini ada open close lagi. Kalau di 1M, nah di 1M ada order block. Nah, kalau mau lebih spesifik, mungkin kita tadi bisa entry-nya agak lebih turun. Kalau saya kan entry-nya di atas sini karena saya melihat rejection block areanya di 5 menit di sini. Tapi kalau mau saya refine, misalkan tadi saya refine, ya saya tetap dapat juga area yang lebih spesifik dan RR yang lebih banyak atau besar. Gitu. Tapi saya area di sini karena saya masih berpikir bahwa ini juga termasuk area spesifik. Nah, kalau kita lihat lagi di low time frame ada apa? QM. 3 menit ada QM. Nah, level yang sama, di titik yang sama, secara area dia sejajar. Why not untuk kita entry? Akhirnya entry. Terus TP saya di mana? TP saya buka di 1M untuk cari POI fresh. Nah, TP saya akhirnya memutuskan untuk di sini. TP saya. Nah, kenapa kok TP-nya di sana? Karena saya khawatir di sini terjadi pembalikan arah. Karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di high time frame biasanya masih sell. Nanti berubah kalau dia sudah memberikan breakout untuk buyer. Tapi sekarang kan belum. Jadi saya pakai target yang realistis dulu. Gitu. Meskipun target tertingginya ada di mana? Target tertingginya ada di sini, high Asia. Jadi kalaupun tadi saya TP parsial lalu sisakan setengahnya untuk TP maksimal di high ini kah, di high ini itu bisa. Atau kalau kita buka di time frame yang lain, misalkan 1H, kita akan melihat apa? Melihat fair value gap. Jadi TP selanjutnya selain yang di sini ada di sini. Nah, kalau kita lihat di fair value gap-nya ada order block. Atau di 3M misalkan. Nah, di sini order block. Nah, ini sebagai TP yang kedua. Jadi begitu proses saya entry tadi dengan bahasan refine zone, lalu mencari specific level dengan multi time frame. Saya tadi didapat hampir 5R ya. 5R itu 1/5. Kalau misalkan risk per entry kita 1% dari modal, ya kita dapat 5%. Kalau kita risk entry per R-nya itu 0,5% dari modal, ya kita dapat 2,5% dari modal. Jadi begitu menghitungnya. Jadi entry itu jangan fokus sama lebar pips aja, tapi fokus juga pada risk entry-nya. Kita ngeliat modal, risk entry kita ya jangan kegedean atau jangan kekecilan. Pas aja lah. Jadi itu breakdown analisis XAU, multi time frame, level spesifik, dan RR yang sehat, target yang sehat.